Om Swastiastu, Om Swastiastu. Para pemirsa Cahya Art Studio. Hari ini saya berada di SMK 3 Sukawati yang beralamat di Desa Batu Bulan. Hari ini saya menemui Pak Mekel Made Sukade, Ketua Panitia dari rencana ada reuni untuk angkatan Kokar yang seluruhnya, di mana kelompok alumni ini bernama Istakari. Istakari ini kan apa Pak, bisa dibentuk? Istakari adalah ikatan tamatan siswa konservatori karawitan Indonesia. Tetapi kan niki Kokar gitu nggih. Kokar ini kan sudah tiga kali ganti nama niki. Dari Kokar kemudian menjadi SMKI, menjadi sekarang SMK 3. Yang mana saja termasuk di kelompok Istakari ini? Sebetulnya itu perubahan nama kan penyesuaian kurikulum, Pak. Penyesuaian kurikulum ya. Tapi kalau basisnya kan tetap tari, musik, karawitan, pedalangan. Oh iya. Itu pokoknya tetap. Isinya isi dari program. Iya. Oh berarti yang termasuk terikat dari Istakari ini seluruh alumni yeah. Dari tahun 60 mulai kuliahnya tamat 63 hingga sekarang. Berarti niki rencana reuni niki akan diadakan tanggal 16 Juli tahun 2022 di Taman Budaya. Tepatnya di Gedung Kesira Arnamo. Ya. Oh berarti nanti tentang saya tanya Kentennya sedikit tentang persiapan acaranya sejauh niki. Iya. Hingga saat ini kita sudah menapak sampai 80% untuk persiapan. Termasuk yang tadi kita latihan untuk garapan tari kebesaran kita, yaitu Istakari Puspa Kencana, yang akan tanggal 8 dilakukan pembinaan oleh dari para sesepuh kita, para profesor kita, para maestro tari maupun tabuh, untuk pembinaan, untuk optimalnya tampil pada reuni nanti. Oh nanti tanggal 8 akan diadakan pembinaan di sekolah SMK 3. Tetap di sekolah di sini, di pokok kita. Asal muasal. Ya perlu diketahui pemirsa, dulu sebelum SMKI pindah ke sini di Batu Bulan, sekarang menjadi SMK 3, dulu sekolah Kokar sejarahnya berada di Jalan Ratna yang dijadikan SMK Negeri 5 sekarang. Tiang lanjut Pak Jero. Niki setelah pembinaan persiapan sudah 80%. Nanti akan diadakan pembinaan tanggal 8 Juli niki. Dari sesepuh dari para senior tari maupun tabuh. Seperti Pak Prof Dibyo, Prof Dibyo Prof Bandem, Dr. Swasti, Dr. Wiratini, Ibu Arini, dan lain sebagainya. Semua sesepuh kan turun nih, akademisi dan sesepuh semua akan turun. Berarti, garap ini sangat serius seperti ini. Diseriuskan Pak, karena yang namanya Istakari kita gabungan tamatan-tamatan Kokar keseluruhannya yang sudah bertebar ada di seluruh dunia, bahkan itu kan
kan malu masa garapan kita ecek-ecek. Oh ya, ya betul-betul. Tetapi Ya. tetap Ya, akar yang kuat nih katanya tentang tetap Bali itu akarnya sendiri. kuat tentang Bali. Ya. Ya, Tiang sangat mengapresiasi niki kerja keras Ya. dari panitia. Saya salah satu murid Riki dulu, nggih. Ya, betul, nggih, nggih, ya. Sangat mengapresiasi kerja keras dari panitia Ya. niki karena kita tahu Kokar ini kan penuh sejarah, melahirkan maestro-maestro seni, akademisi seni juga yang sekarang menjadi profesor-profesor Betul. seni di sini. Ya, ya. Niki, nggih, Tiang sangat apresiasi niki. Ya. Nah, Tiang sekarang mengenai untuk ide Ya. tari maskot untuk Istakari niki. Idenya sebetulnya muncul pada rapat pleno kita. Iya. Bagaimana kalau kita menciptakan sesuatu yang ada gregetnya gitu. Akhirnya disetujui, ditunjuklah Anak Agung Selama Semadi Selaku untuk konseptor untuk mengeluarkan ide, Iya. termasuk filosofinya bagaimana. Oh. Ya. An- Sehingga terwujud ya dengan jumlah penari 9 orang Yeah. sebagai simbol Dewata Nawasanga ya. Nggih. Bagaimana kekuatan 9 Tuhan itu memberikan kehidupan kepada dunia ini, khususnya dunia seninya. Iya, iya. Kemudian yang menerjemahkan ini dari konseptornya Pak Agung Selama Semadi ini Ya. diterjemahkan oleh Diterjemahkan oleh anaknya sendiri, Oh, Anak Agung Agung Giri, Giri. Oh, ya. bersama Dewa Slamet, Ya. bersama Agung Rahma Kapal. Oh, nggih. Nggih. Iya. Wah, niki tiga koreografer yang serangkai. sangat anal niki, nggih bertiga Iya, niki iya. tiga serangkai betul. Iya, nggih. iya, iya. Untuk musiknya, Pak. Untuk musiknya Pak Winda. Wah, ini Pak komposer Nyoman Winda. yang tidak asing lagi niki. Itu yang Sudah menggarap. terkenal di Bali nggih. Iya, iya, Oke. iya. Berarti niki garapan sudah 80% dan persiapan lainnya sudah 80%. Sudah. Nanti Ya. undangan siapa saja yang Undangannya yang jelas tingkat 1 Bali, Bali 1 jelas Bali satu, gubernur. Pak Gubernur. Ketua DPRD pasti, Iya. Dinas Kebudayaan masing-masing daerah pasti. Hmm. Itu yang akan kami undang karena kami akan menitipkan adik-adik di berbagai daerah semua. Wah, Khususnya semoga di Bali. semoga kerja keras ini Ya, ya. mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk Istakari. Lalu selain program reuni awal niki, kelanjutan ke depan kira-kira. Kelanjutannya kan ke program kita yang kita ajukan ke gubernur. Nggih, Kan jelas 3 kekuatan pelestarian, pelestarian ya, nggih. pengembangan, dan meningkatkan penghasilan seniman gimana caranya. Biar seniman itu jadi sejahtera. Oh ya, berarti ini ada tujuan yang mulia dari Betul, Istakari betul. ini. Ya. Berarti para sesepuh yang tergabung dalam Istakari ini akan apa namanya berkomunikasi ke depannya dengan pemerintah kan Betul, jadinya ya, betul, untuk betul. bagaimana mencari solusi agar Betul. tamatan ini Iya, iya. bisa ditampung atau Betul. bekerja dan Iya. karir ke depannya kan kita Iya, nggih. iya, Wah, iya, ini iya. Itu Nggih. tujuan. Nggih, matur suksema Pak Nggih. Mekel Made Sukade. nggih. Eh, Sama-sama Bapak. Ya, ya. Teman-teman pemirsa Cahya Art Studio, demikian bincang-bincang wawancara singkat saya dengan Ketua Panitia. Niki Ketua Panitia satunya niki. Nanti selanjutnya saya akan ada wawancara juga dengan sesepuh yang lain seperti Pak Madro Aryaso, mungkin dengan panitia-panitia lainnya juga tentang persiapan ini. Saya harap semeton semua alumni Kokar, SMKI dan SMK 3 yang tergabung dalam Istakari. Nah, ini dipanggil secara hati nuraninya bisa hadir dan bergabung bersama-sama, tidak saja apa namanya temu kangen, tetapi ada satu misi Ya. misi kedepannya yang ingin digali dan oleh Istakari ini Ya. dikembangkan ke Ya. depannya. Istakari bangkit dalam satu niat suci.
para penari dan juga penabuh, komposer dan juga koreografer, pembina Waistakari. Selamat dulu oleh karena sudah berhasil mewujudkan satu karya yang kemudian akan disebut sebagai tari kebesaran, sebagai tari kebesaran. Yang melihat cukup baik, semuanya baik. Cuman Bapak selama 9 menit tegang membaliknya. Ini terus terang, saya sebagai penonton selama 9 menit ini tegang sekali saya menonton. Jadi kalau saya sakit jantung bisa saya jatuh nih. Gitu. Tetapi ini semuanya baik dan kita bisa perbaiki sedikit-sedikit karena kan ini masalahnya seni pertunjukan, seni gerak, seni musik yang selalu kita bisa perbaikin ya, sedikit banyak bisa diatur kembali. Karena lagu yang begitu keras, lagu yang begitu dinamis gitu, juga direspon oleh semua gerakan yang staccato, berat harusnya kan, berat harusnya. Tapi karena Anda penari-penari yang bagus dan penabuh-penabuh yang bagus, orang sering tidak memperhatikan itu. Tapi ini untuk perbaikan kita ke depan, karena ini Istakari, dan Istakari ini adalah pokar, sebenarnya kan pokar Bali namanya, yang sampai sekarang masih menjadi satu unggulan di pemerintah Bali itu, jadi di Pulau Bali ini. Bapak, sebelum pelaksanaan reuni akbar yang akan dilaksanakan tanggal 16 Juli 2022. Ya. Yang ingin tahu sedikit dulu Pak tentang sejarah keberadaan Istakari ini dari awal hingga sekarang. Ya, kebetulan yang lakoni sejak awal. Tamatan Kokar tahun pertama tahun 63 sampai ya tahun 60 lah mulai. Ada pernah reuni yang pertama tahun 1969 di Jalan Ratna, Kokar Jalan Ratna. Kita bertemu sekitar 200 orang. Ampun kenten. Yang kedua tahun 1970, 69-70. Inginnya waktu itu tiap tahun sekali. Lagi kondisi berubah. Yang ketiga tahun 1975. Oh, yang ketiga. Yang keempat kemarin tahun 2020. Oh ya. Istiqom. Ya. Nah, mungkin katakan yang kelima. Kelima sudah terwujud ide-ide dan gagasan-gagasan kita sampai yang keempat kemarin itu sudah malah mengaktekan Istakari ini secara akta notarisnya notaris dan sekalian di Kementerian HAM Jakarta itu sudah kita punya hak penuh sebagai organisasi yang tidak dilarang oleh negara. Sudah begitu makin iki jadi sejarahnya perkembangannya dari ada keinginan untuk temu wirasa, temu kangen ya, temu wirasa. Ya, sudah ada pikiran-pikiran dan nama Istakari ini kita dapatkan tahun 1975 waktu reuni yang berapa itu ketiga 75 itu. Oh, sebelumnya itu belum bernama Istakari, hanya reuni temu kangen gitu ya. Karena ide kita tidak sejauh itu. Jadi karena semarak perlu ada nama. Perlu nama. Istakari ini kan apa itu? Istakari Ikatan Siswa Tamatan Konservatori Karawitan Indonesia Bali. Ini Istakari dan namanya ikatan ini Sanggaraha Budaya.
Itu nama itu. Istakari ini ke singkatan itu. Nah, sudah itu tahun 75 sudah kita bikin ini anggaran dasar kecil-kecilan, anggaran rumah tangga kecil-kecilan. Sudah ada keinginan untuk berorganisasi secara tamatan Kokar. Gitu. Nah, Kokar itu sendiri ya berubah nomenklatur dari Kokar menjadi Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. SMKI. Karena di seluruh Indonesia hampir banyak Serentak provinsi serentak membangun sekolah kejuruan seperti ini, dinamakan SMKI. Sudah itu belakangan berkembang menjadi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan nomornya ini juga agak kacau sedikit, rancu. Ada 1, ada 2, ada 3, yang mana itu gitu. Yang tadinya ada kejuruannya apa di dalamnya sebenarnya, mata pelajarannya yang digeluti itu. Betul. Itu kan sedikit mengganggu masyarakat. Tapi tidak apa-apa, ini sudah berjalan. Nah, karena itu lalu kita punya wadah 2020 kemarin, sudah kita resmikan itu, ini menjadi yayasan. Sudah berbentuk yayasan. Istakari Sanggraha Budaya. Bapak Nyoman Winle selaku penata musik iringan dari tari kebesaran Istakari. Rahayu Pak Man. Rahayu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki Pak Man, tadi kan tiang sempat berbincang dengan Pak Suramo Sumadi, Pak Agung Suramo Sumadi tentang konsep dari tari kebesaran Istakari niki. Kemudian ada penari yang menerjemahkan dari konsep niki, idenya niki. Kemudian Pak Man yang menerjemahkan untuk musik iringannya. Kira-kira Pak Man ada kiat-kiat dan bagaimana Bapak menafsirkan tentang ide kebesaran tari kebesaran Istakari yang berjudul apa tadi? Puspa Kencana. Puspa Kencana. Terima kasih Pak Tut, terima kasih ini pun bisa kita sharing tentang ini kan awalnya Gung Haji Suramo Sumadi memang menawarkan sebuah konsep yang namanya dari judul dulu Puspa Kencana. Kalau kita melihat kan puspa kan bunga itu kan bunga emas. Jadi yang ingin disampaikan kurang lebih bagaimana puncak-puncak keemasan Kokar atau dasar-dasar pembelajaran di Kokar itu yang ingin diangkat sebenarnya. Belajar tari Bali, kemudian belajar gamelan itu yang diangkat. Nah dari sana belajar kita semuanya pedalangan juga ya itulah. Belajar seni pertunjukan apa yang menjadi kekuatan Kokar yang selama ini sudah menggema kemana-mana kan gitu. Boleh dikatakan lulusannya itu sudah banyaklah kiprahnya di masing-masing. Nah dari sana kita mencoba menjabarkan sebuah garapan musiknya dulu, karena bagaimanapun juga ya kita coba menafsirkan dari musik dulu apa yang menjadi gagasan Pak Agung. Nah setelah kita mendengar judulnya saja itu Puspa Kencana, apalagi Istakari ini kan yang dirayakan kan ada ulang tahun Kokar atau reuni temu kangen. Yang jelas yang diingatkan adalah masa lalu gimana gitu, bagaimana kita belajar Kokar, kemudian puncak-puncak kemas kan masing-masing punya cerita kan. Nah sehingga menurut pengalaman saya ya waktu ketika belajar itu memang merasakan bagaimana kita mendapatkan sebuah pelajaran ilmu yang bisa kita kembangkan, yang kita kemas untuk bekal kita ke depan. Gitu. Nah di sana tantangan kita itu kan tidak main-main gitu untuk buat hari ini. Karena pengalaman itu sudah tercatat tidak saja di kertas tapi di hati sudah. Nah tidak main-main ya, tidak seperti biasanya. Harus ya hal yang baru yang kembali ke basic kita itu dulu. Itu yang menjadi poinnya, kembali ke basic. Kembali ke basic bukan berarti hanya sekedar ke dasar, tetapi juga ke jati diri. Iya, ke jati diri awal dari kita belajar kayak apa. Sehingga kita betul-betul mendapatkan orang-orang yang menonton betul-betul mendapat beginilah pembelajaran tari pada era zaman itu ya. Karena kita kan reuni mengenang masa lalu. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bisa menggambarkan sehingga bisa dipakai sebuah gambaran oleh jiwanya bagaimana waktu itu ketika kita masih belajar di Kokar. Nah dari sana kita mencoba
menggarap Menafsirkan musiknya agar ya Menggambar. kita kan melihat dulu, Iya, oh iya. ini dengan tari kan elemen tarinya kita lihat dulu kan. Oh berarti Pak Man ada konsultasi semacam komunikasi dulu Ya dengan kita ya walaupun itu kita sudah tahu bahwa Sudah. iringan tari yang kita harus garap adalah kita harus paham elemen tari Bali dasar itu. Oh berarti musiknya yang lahir dulu Ya lahirnya Oh, musiknya dulu ya lahir musiknya dulu karena kita sudah membayangkan dalam musik iya. menjadikan elemen itu dalam musik dulu ya Berarti musik Pak Man sudah terbiasa membayangkan visual visual seolah-olah sudah bagaimana tari itu akan berjalan kayak apa dia terus ini karena laki perempuan harus ada yang keras harus ada lembutnya juga harus ada nah, agar kemasnya itu betul-betul keduanya mengena nah jadi dan dalam- identitas seni pertunjukan Bali terutama karawit dan tarinya harus nampak sana ya walaupun ada garapan-garapan ya mungkin ada model-model yang ya bagaimana mengolah melodinya biar itu enak ditarikan kan itu melodinya enak ditarikan mengacu kepada elemen-elemen tari musik iringan di kita gitu ya musik iringan tari kemudian untuk angsel-angselnya gegilakan itu kan model yang ada gegilakan gegabornya itu logat bawo kan itu modelnya lah yang dikembangkan sesuai dengan biar tidak kuno sekali tapi sudah kekinian tapi mewakili yang dulu biar bisa tarian itu bisa muncul dengan musik ini menggambarkan di masa lalu kan gitu sehingga kekuatan tari itu kita sudah bayangkan dari ekspresinya dari agam tandang tangkap itu sudah kita bayangkan dari musiknya itu dijekel mau agam dijekel petandang transisi dan tangkapnya gimana itu sudah jadi dan musiknya itu sehingga tadinya biar bisa menafsirkan maksud ini musiknya karena keagungannya harus dibayangkan kan gitu ya. Sekarang kan karena latihannya baru sekali ya memang itu penafsirannya syukurlah sudah ada masukan kita masih punya waktu. Berarti niki tarinya baru jadi niki garapan baru jadi. Baru masih anyar, sekali baru latihan sekali sudah dilihat dan untung juga kalau sudah jadi sekali kan merubahnya agak susah. Jadi kalau baru jadi kita kasih masukan dan bagaimana semestinya akan lebih bagus ada waktu untuk merevisi kembali. Ya sih yang lihat kalau Pak Man sudah membuat iringan tari ini kan ya konen ada igal belum ada tari sudah terlihat musiknya sudah menari gitu. Ya memang kita usahakan seperti itu saktinya Pak Man. Om Swastiastu. Salam Rahayu Salam Sami Titiang Agung Giri dan Titiang Dewa Memet. Diki posisi Titiang sareng Dewa Memet sebagai pendata tari kebesaran Istakari Puspa Kencana. Proses yang kami alami dalam eksplorasi gerak Nika tentunya menggunakan pendekatan pada pakem tradisi kami. Kalau dari Titiang mungkin yang bercerita tentang kendala proses atau berproses dalam pembentukan tari Puspa Kencana ini. Tentunya kami di lapangan karena terbentur waktu yang berdekatan dengan Pesta Kesenian Bali, jadi kami memilih penari yang awalnya dari alumni dalam menentukan jadwal latihan itu banyak sekali halangan atau hambatan. Penari A bisa, penari B gak bisa, penari B bisa, penari C gak bisa. Jadinya proses kami terhalang karena masalah waktu. Jadi kalau boleh disampaikan ini penarinya atau kelompok dari penari ini sudah 3 kuarter sudah diganti Nah dan pada akhirnya kami menggunakan siswa siswa yang belum tamat atau yang masih bersekolah di Kokar dan tidak jadi menggunakan para alumnus. Itu kendala yang menurut kami paling menunda atau menyita waktu. Dan kami pun berproses kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu dan itu pun tidak efektif dan maksimal.
Mungkin yang menambahkan sedikit, jadi karya tari ini tidak lepas dari para senior atau sesepuh kita yang memberikan masukan-masukan tentunya. Yang awalnya kami dengan ego yang masih muda kan, menata karya tari niki atau membuat komposisinya yang terlalu runyam gitu, yang pada akhirnya diberikan masukan oleh para sesepuh kita di Istakari untuk mendekatkan pada tetua, di mana para sesepuh yang sudah sempat hadir dalam memberikan masukan ke Prof. Bandem, Prof. Dibyo, Bu Swasti, itu juga para sesepuh yang lainnya ikut mendampingi juga, memberikan kami masukan-masukan kecil yang pastinya sangat berarti untuk kesempurnaan dari karya tari ini. Kedepannya kami berharap para alumnus atau senior-senior Tiang, bahkan sesepuh-sesepuh yang lainnya mungkin yang belum sempat melihat proses kami, bisa memberikan masukan untuk kesempurnaan dari karya tari Puspa Kencana ini. Ini mungkin ke yang bisa disampaikan. Yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari segi proses yang kami lakukan, ataupun nanti saat pentas mungkin kurang maksimal dari apa yang diharapkan, kami mohon maaf. Om Swastiastu. Nama saya Ikomang Dharmayuda. Saya berasal dari Sukawati Gianyar. Bapak Madra Aryase, Ketua Istakari. Saya sangat merasa terhormat dan tersanjung dipercaya oleh beliau, oleh Bapak Madra Aryase bersama tim dari Istakari, agar saya turut membantu membuatkan lagu mars dan himne. Sementara untuk syairnya atau lirik lagunya dibuat oleh beliau, Bapak Wayan Madra Aryase, di mana liriknya itu betul-betul sangat menyentuh dan sangat kuat. Dan bila kita hayati dengan sungguh-sungguh, lirik itu sangat hidup, sehingga membuat kita sebagai warga Istakari menjadi sadar diri bahwa betapa pentingnya kita bersatu. Istakari bangkit dalam satu niat suci mulia, memupuk rasa persaudaraan, satu gerak dan satu langkah kita junjung tinggi seni dan budaya Bali. Nah, kata-kata itulah yang kemudian saya gubah menjadi lagu mars. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.